السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin masih dibahas tentang lafaz bil Quran. Qala al-musannif wa huwa Abu Uthman Ismail as-Sabuni rahimahullah, qala fa amma al-lafzu bil Quran fa inna Syekh Abu Bakr al-Ismaili al-Jurjani ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان قال فيها إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. Kata Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, adapun tentang permasalahan lafaz, maka sungguhnya Syekh Abu Bakar al-Ismaili Al-Jurjani yang sudah disebutkan kemarin bahwa beliau wahid asrihi, satu-satunya di zamannya, Syekhul Muhaddithin al-Fuqaha yang ajalluhum fi ri'asa wal muru'ah, yang kata Adz-Dzahabi jama'a ma'a imamatihi, berkumpul padanya keimaman dalam ilmu hadis dan fiqh, dan juga tingginya sanad beliau. Beliau seorang tokoh besar dari mazhab Syafi'i di negeri Jurjan, sehingga dinisbatkan kepada negerinya Al-Jurjani. Kata beliau, kata Abu Uthman, bahwa Syekh Abu Bakar al-Ismaili Al-Jurjani telah menyebutkan dalam risalahnya yang beliau tulis untuk penduduk negeri Jilan, inna man za'ama anna lafzahu bil Qur'an makhluq yuridu bihi al-Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an. Siapa yang menganggap bahwa lafadznya ketika baca Quran adalah makhluk dan yang dimaukan dengannya adalah Quran itu sendiri, berarti dia sama telah berkata dengan khalqul Quran. Berarti dia berkata bahwa Quran adalah makhluk. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi hafizahullah, kata beliau, ba'da bayanil hukum, setelah dijelaskan hukumnya, apa hukumnya seorang yang mengatakan Quran makhluk, bukan kalam Allah. Sudah dijelaskan kemarin, nukilan dari Ibnu Khuzaimah dan para ulama, bahwa mereka kafir. Artinya secara umum kita katakan man qala al-Quran makhluk fa huwa kafirun billahil azim. Sekarang dibahas kalau ada orang yang berkata
lafaz saya ketika baca Quran. Makhluk. Bagaimana ini? Ini membuat bingung. Ini membuat bingung. Karena dia tidak bicara tentang Quran. Bicara tentang lafaz saya ketika baca Quran. Maka kata Abu Rahman As-Sabuni dalam masalah ini, ada ucapan Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani, seorang tokoh dari mazhab Syafi'i di negeri Jurjan, yang menyatakan bahwasanya siapa yang berkata lafadzku ketika baca Quran adalah makhluk, berarti dia mengaku atau menganggap bahwa Quran adalah makhluk. Kalau yang dimaukan bahwa Quran yang dibacanya adalah makhluk, maka dia telah berkata seperti ucapan Jahmiyah bahwasanya Al-Quran makhluk. Kata Syekh Rabi hafizahullah, lamma lam yastati ahaduhum an yujahir wa yaqulu innal Quran makhluk, sara yaqulu lafzi bil Qur'ani makhluk. Ketika mereka sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, tidak berani mengatakan Quran makhluk, maka mulailah mereka berbicara dengan bahasa lain bahwa lafadzku ketika baca Quran makhluk. Ada dua masa. Pertama, masa ketika mereka berkuasa. Ketika mereka memiliki saulah wal jaulah, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, maka mereka memaksa rakyatnya, seluruh kaum muslimin, untuk menyatakan Quran adalah makhluk. Maka yang berbicara Quran karamullah yang ditangkap, dicambuk, dipenjara dan seterusnya. Maka mereka dengan terang-terangan mengatakan Quran makhluk. Tetapi setelah berganti penguasa, yaitu di zamannya Al-Mutawakkil rahimahullah wa jazahullahu khairan, kata Syekh Rabi. Kata Syekh Rabi, jazahullahu khairan, semoga dibalas dengan kebaikan. Karena Al-Mutawakkil inilah yang membuka keadaan yang sesungguhnya. Dia bertanya kepada Imam Ahmad, kenapa engkau ditangkap? Kenapa engkau disiksa? Ada apa? Apa salahmu? Tanyakan pada si fulan, tokoh Mu'tazilah. Maka dipanggil. Ada apa? Apa salahnya dia? Menyatakan bahwasanya Quran kalamullah, kata Imam Ahmad, kata si Mu'tazilah tadi. Kata Imam Ahmad, apa salahku mengatakan Quran kalamullah? Aku bertanya dengan satu pertanyaan. Apakah ucapan kalian tentang Al-Quran adalah makhluk pernah diucapkan oleh salaf? Oleh para sahabat atau tabi'in? Tentunya dijawab tidak. Kalau begitu, apa salahku kalau aku tidak berbicara apa yang mereka para salaf tidak berbicara? Aku tidak mengucapkan apa yang tidak diucapkan oleh salaf. Sampai kemudian Khalifah melihat betul-betul Mu'tazilah ini enggak punya dalil sama sekali. Sampai dia mengejek dengan kalimat ya luka, ya luka. Sungguh dungunya, sungguh dungunya. Maka dia yang kemudian dijelekkan, Imam Ahmad yang dilepaskan. Dan ini buah kesabaran Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga Allah selamatkan dengan bergantinya para penguasa. Persis seperti yang dinasihatkan oleh para imam-imam. Menghadapi penguasa yang zalim, isbiru, sabarlah. Sampai kapan sabarnya? Hatta istarah aw isturih. Istarah aw isturih. Sampai engkau istirahat atau engkau diistirahatkan. Kalau engkau istirahat dan engkau wafat, meninggal. Kalau engkau diistirahatkan, artinya engkau diistirahatkan dari dia. Imma engkau yang mati atau dia yang mati. Kalau engkau mati, engkau istirahat. Kalau dia yang mati, engkau diistirahatkan. Imma istarah aw isturih. Maka sabarnya beliau sampai beliau diistirahatkan dari seorang tokoh yang zalim, yang na'udzubillah, yang jahat. Sampai ketika di masa Al-Mutawakkil keadaan menjadi sebaliknya. Ahli sunnah sudah berani menyatakan Quran kalamullah, kalamullah. Mu'tazilah yang mulai takut. Tidak berani menyatakan Quran makhluk. Tetapi sebagaimana kebiasaan ahlul bid'ah, ketika tidak berani mengucapkan Quran adalah makhluk, imma karena takut, wa imma karena begini, karena begitu, maka mereka memakai bahasa lain. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadzku ketika baca Quran makhluk. Jadi aku tidak bicara Quran makhluk loh.
Aku mengatakan lafadzku ketika baca Quran makhluk. Ini Quran yang dibaca dengan lafadzku ini makhluk. Sama saja toh. Ujung-ujungnya Quran yang saya baca dengan lafadzku makhluk. Sampai nantinya sama juga dengan kalimat kertas yang dicetak Quran di dalamnya kan makhluk. Berarti Quran ini yang dicetak di sini makhluk juga. Artinya Quran makhluk ila akhirih. Ini khuluna'azakumullah fitnah. Dan ini kata Syekh Rabi, katsirun min ahli al-bid'ah yastatiruna bihadhihi al-asalib. Kebanyakan ahlul bid'ah mereka bersembunyi dengan cara-cara seperti ini. Dengan cara-cara seperti cara apa? Cara memakai bahasa lain. Bahasa lain. Bukan bahasa yang terang-terangan, tapi bahasa lain. Wa da'awa illam tuqimu 'alaiha bayyinat fa abna'uha ad'iya'u. Sedangkan dalam syair disebutkan orang yang mengaku-ngaku dengan sesuatu kalau tidak membawakan bukti-bukti maka itu hanya ad'iya'u. Ad'iya hanya pengaku-ngaku yang tidak bisa diterima pengakuannya. Qala al-Imam Ismail ibn Abdurrahman Ahmad ibn Hanbal arafa makrahum. Dinukil oleh Syekh Rabi ucapan Imam Ismail ibn Abdurrahman. Ahmad ibn Hanbal arafa makrahum. Imam Ahmad rahimahullah tahu makar mereka karena menghadapi langsung dengan mereka. Berbantah-bantahan dengan mereka. Bukan debat begitu, bukan. Mereka mengucapkan kesesatan, Imam Ahmad mengucapkan kebenaran. Mereka menyebarkan penyimpangan, Imam Ahmad meluruskan. Sehingga Imam Ahmad arafa makrahum wa kaidahum, tahu tipu daya mereka, tahu keadaan mereka. Wa annahum yaquluna hadza makran wa tasatturan wa firaran, bahwa mereka mengucapkan lafaz saya ketika baca Quran adalah makhluk itu hanya makran wa tasatturan wa firaran, hanya sembunyi, hanya lari dari tuduhan-tuduhan. Saya bukan Jahmiyah. Saya tidak mengatakan Quran makhluk, mengatakan lafaz saya ketika baca Quran. Lihat selanjutnya ucapan Imam As-Sabuni rahimahullah. Qala, menakil ucapan Ibnu Mahdi. Wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari. Ibnu Mahdi At-Tabari namanya Ali bin Muhammad ibn Mahdi Abul Hasan At-Tabari. Beliau sesungguhnya salah satu dari muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Tahu Abul Hasan Al-Asy'ari yang alirannya aliran Asy'ariyah. Beliau salah satu muridnya. Bahkan dikatakan beliau mendalam dalam membahas ilmu kalam di Basrah. Warahala ila Dimashq, kemudian dia pergi ke Damaskus dan kemudian bermulazamah dengan para imam-imam di Damaskus. Wa kana minal mubarrizin fi ilmi kalam, maka dia menjadi tokoh yang menonjol dalam ilmu kalam dan juga dia sebagai mufti dalam berbagai macam ilmu lainnya. Dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Asadi tentang Ibnu Mahdi, kana muftiyan hafidhan lil fiqh. Dia mufti, ahli dalam bidang fiqh dan ilmu kalam dan tafsir dan ma'ani. Ilmu balaghah, ma'ani artinya ilmu sastra Arab. Wa ayyam al-Arab wa fasihan mubariza, dan seorang yang fasih dalam berbahasa Arab, ahlinya. Syuhida fi ayyamihi mithluhu, ma syuhida fi ayyamihi mithluhu, tidak disaksikan ada orang yang seperti itu di zamannya. Nah, dikatakan beliau tertuduh dengan ilmu kalam tadi, sehingga ada yang menyatakan begini dan begitu. Maka Imam Abu Ismail atau Abu Uthman Ismail As-Sabuni menyatakan bahwa Ibnu Mahdi dalam bukunya yang ditulis untuk penduduk negeri ini, bahwa madhab ahli sunnah wal jamaah mengucapkan adalah Al-Quran kalamullah. Ini menunjukkan kalau beliau tidak terbawa dengan ilmu yang dia ketahui tentang ilmu kalam. Tidak terbawa seperti Mu'tazilah. Bahkan menyatakan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah madhabnya adalah menyatakan Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala, wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluk. Quran ucapan Allah, wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah, perintah Allah, larangan Allah, bukan makhluk.
Wa man qala makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Ternyata beliau pun berkata, padahal beliau pernah belajar dengan Abul Hasan al-Asy'ari, tetapi pendapatnya tidak seperti Asy'ari. Maka tuduhan tadi, tuduhan yang tidak benar pada beliau. Bahwasanya beliau tetap menyatakan Al-Quran kalamullah, bahkan menyatakan siapa yang berkata Quran makhluk fahuwa kafirun billahil azim. Wa anna al-Quran fi sudurina mahfuz, dan bahwasanya Al-Quran di dada-dada kita dihafalkan, di lidah-lidah kita dibaca, di mushaf-mushaf kita ditulis, semuanya adalah kalam alladzi takallamallahu azza wa jalla. Semuanya merupakan ucapan Allah yang Allah ucapkan. Wa man qala innal Qur'an bilafdhi makhluk. Perhatikan, ini yang sedang dibahas. Dan siapa yang berkata innal Qur'an bilafdhi makhlukun, siapa yang berkata bahwa Quran dengan lafadzku makhluk, atau sebaliknya lafzi bihi makhluk, lafadzku ketika baca Quran makhluk, fahuwa jahilun, dalun, kafirun billahil azim. Maka dia bodoh, dia sesat, dia kafir billahil azim. Innama dzakartu. Lihat alasannya. Alasannya Imam As-Sabuni menukil ucapan Ibnu Mahdi. Innama dzakartu hadzal fasl bi'aini. Sesungguhnya aku nukilkan pasal ini secara khusus dari kitabnya Ibnu Mahdi, listihsani dzalika minhu, karena aku berhusnudzan, berbaik sangka kepada beliau. Fa innahu tabi'a salaf, bahwa beliau mengikuti salaf min ashabil hadis dalam apa yang diucapkan. Ma'a tabahhurihi fi ilmil kalam, padahal dia luas dalam masalah ilmu kalam. Wa tasanifuhul kabira fihi, dan tulisan yang besar yang dia tulis dalam bukunya. Wa taqaddumuhu wa tabarruzuhu 'inda ahli, walaupun dia dikenal sebagai tokohnya, yakni ahli dalam bidang ilmu kalam, tetapi dalam masalah ini dia berbicara hak, bahwasanya apa yang diucapkannya mengikuti mazhab salaf. Ucapannya mengikuti mazhab salaf. Qala akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh, kata Abu Uthman As-Sabuni, aku mendapatkan kabar dari Abu Abdillah Al-Hafidh, qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamli. Aku membaca tulisan langsung, tulisan tangannya Abu Amr Al-Mustamli. Abu Amr Al-Mustamli adalah Ahmad ibn Mubarak, Ibnul Mubarak An-Nisaburi, al-masyhur yang dikenal dengan Abu Amr Al-Mustamli, Al-Hafidh Al-Alim Az-Zahid, seorang yang hafidh, alim, zuhud, al-abid, mujabud da'wah, seorang yang doanya selalu dikabulkan. Kalau berdoa dikabulkan. Mujabud da'wah. Wa yulaqab, dan dia diberi julukan dengan Hakmawiyah atau Hakmoyah. Biasanya disebutkan dengan Hakmawayh. Tetapi konon katanya Uwayh itu adalah nama syaitan, maka mereka merubah harokatnya bukan Hakmawayh tapi Hakmoyah. Seperti Rohawe menjadi Rohuyah, Sibaweh menjadi Sibuya. Karena min ulama'i ahli hadis, beliau min ulama'il hadis yang mendengar dari Imam Ahmad rahimahullah, dan juga dari yang seangkatan dengan Imam Ahmad di masanya. Wa anhu Abu Hamid Asy-Syarqi, dan yang mengambil dari beliau adalah Abu Hamid Asy-Syarqi, dan juga penduduk Nisabur. Kata Abu Uthman As-Sabuni menghabarkan kepadaku Abu Abdillah Al-Hafidh. Siapa Abdillah Al-Hafidh? Hakim. Sudah disebutkan sebelumnya. Selalu Hakim Abu Abdillah atau Abu Abdillah Al-Hakim. Kadang-kadang Abu Abdillahnya saja. Kalau qara'tu bi khatti, aku membaca tulisan tangannya Abu Amr Al-Mustamli. Beliau berkata dalam tulisannya, sami'tu Abu Uthman Sa'id bin Ishkab yaqul, aku mendengar Abu Uthman Sa'id bin Ishkab berkata, sa'altu Ishaq ibn Ibrahim an lafzi bil Quran. Aku tanyakan kepada Ishaq ibn Ibrahim. Ini yang dikatakan Ishaq ibn Rohawayh, tapi mereka membacanya para ahlul hadis dengan Rohuyah. Ishaq ibn Rohuyah, wa huwa Ishaq ibn Ibrahim ibn Mukhallad At-Tamimi Al-Hamdali Al-Marwazi, Abu Ya'qub kunyahnya, dari tokoh ulama Nisabur dan ulama yang terkenal padanya di Nisabur. Yu'raf bibni Rohawayh, dijuluki pula dengan Ibnu Rohawayh atau Ibnu Rohawayh.
yang dilahirkan pada tahun 166 Hijriyah dan dikatakan 161 wallahu taala a'lam. Ditanya beliau Ishaq bin Rahawai tentang lafaz bil Quran. Bagaimana orang yang berkata lafazku ketika baca Quran adalah makhluk? Kata beliau, la yanbaghi an yunadhir fi hadha. Tidak sepantasnya an yunadhir fi hadha atau yunadhir fi hadha. Tidak sepantasnya untuk memperdebatkan masalah lafaz. Tidak sepantasnya untuk membahas, memperdebatkan masalah lafaz. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Cukup katakan Al-Quran ucapan Allah bukan makhluk. Selesai. Ini jawaban yang sangat tepat. Kenapa? Tidak perlu membahas lafaz. Karena dibahasnya lafaz itu oleh mereka ahlul bid'ah yang sudah tidak berani mengatakan Quran makhluk. Akhirnya berbicara lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Ini adalah kebiasaan ahlul bid'ah sepanjang zaman. Selalu berbicara dengan ucapan-ucapan kufur, ucapan sesat, ucapan yang menyimpang, penentangan terhadap sunnah wal Quran, penentangan terhadap sifat-sifat Allah. Tetapi kalau dia dalam keadaan sudah terpojok, sudah tidak punya dalil, dan sudah runtuh syubhat-syubhatnya, maka dia mengatakan, aku bersama kalian ahlus sunnah sama. Kami menerima sifat-sifat Allah. Kalian mengimani sifat, kami pun mengimani sifat. Kami meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Mulai. Tetapi lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Jadi Quran yang saya baca makhluk. Lihat. Dibahasnya lafaz adalah oleh mereka. Oleh mereka para mukhannathin dari ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang banci, yang sudah takut untuk berbicara terang-terangan, mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang muhimah. Bahasa yang muhimah, yang membuat bingung masyarakat. Alhamdulillah, para ulama selalu menjelaskan. Itu ucapan sama dengan Jahmiyah. Hati-hati. Itu ucapan akan menyeret kalian kepada ucapan Jahmiyah persis Quran makhluk. Kalau tidak, ngapain dibahas lafaz? Kalau bukan untuk menyeret orang kepada pemahaman Jahmiyah, kira-kira untuk apa dibahas lafaz? Untuk apa dibahas lafaz? Para sahabat tidak berbicara tentang lafaz. Para tabi'in tidak berbicara tentang lafaz. Tiba-tiba di masa mereka, masa Jahmiyah, dan yang tersisa di zaman-zaman sudah kalah mereka, mulai muncul lafaz saya. Maka dikatakan di sini oleh beliau, oleh Ishaq bin Rahawai, bahwasanya lafaz tidak perlu dibahas. La yanbaghi an yunadhar fi hadha. Tidak perlu untuk memperdebatkan masalah itu. Katakan dengan tegas, Quran kalamullah, bukan makhluk. Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Kalau si mubtadi' dhalin ini berkata, tapi kalau lafaz saya bagaimana? Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Enggak, maksudnya kalau saya baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, ini ucapan saya tadi, suara saya ini makhluk atau bukan? Saya tidak membahas suara kalian. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Jangan terbawa oleh makar mereka. Karena mereka membahas lafaz saya itu adalah makran wa tasatturan. Makar, rencana-rencana jahat mereka. Tasattur untuk menutupi kesesatan mereka. Firaran untuk lari dari keyakinan yang hak. Untuk lari dari ucapan Quran kalamullah. Mereka lari dengan kalimat, tapi kalau lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Jadi Quran yang saya baca makhluk. Jadi Quran itu yang dibaca oleh saya makhluk. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Jawaban yang tepat sekali dari Ibnu Rahawai rahimahullah. Kemudian dinukil pula oleh Imam Sabuni ucapan Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Wa Abu Ismail. Muhammad bin Jarir At-Tabari sepertinya sahibut tafsir yang dimaksud. Qala dalam kitabnya Al-I'tiqad yang ditulis oleh beliau dalam masalah ini. Tapi sayang kitabnya tidak ditemukan. Wallahu taala alam. Wa qala ammal qaul fi alfadhil ibad bil Quran. Kata beliau adapun ucapan tentang lafaz hamba
ketika baca Quran, la athara fihi na'lamuhu. Enggak ada asar-asar riwayat-riwayat yang kami ketahui. La an sahabiyin wala tabi'in. Tidak dari sahabat, tidak pula dari tabi'in. Enggak ada asar, enggak ada riwayat dari sahabat, tidak pula dari tabi'in. Illa an man fi qawlihi al-ghina. Hanya saja kita dapati ucapan dari seorang yang mencukupi ucapannya. Dan ucapannya menyembuhkan. Dan kalau mengikuti beliau, kita akan terbimbing insyaAllah. Yaitu ucapan orang-orang yang mengikuti imam-imam sebelumnya. Yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Fa'inna Aba Ismail at-Tirmidhi haddathani. Karena Aba Ismail at-Tirmidhi menyampaikan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata, Al-lafdhiyatu jahmiyah. Al-lafdhiyatu jahmiyah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan lafdhiyah adalah jahmiyah. Untuk apa? Untuk menutup. Saddan lidzari'ah. Menutup pintu kejelekan. Nah ini yang dimaksud oleh Syekh Rabi tadi. Bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah arafa makrahum wa kaidahum wa annahum yaquluna hadha makran wa tasatturan wa firaran. Tahu makar mereka, tahu rencana jahat mereka, tahu tipu daya mereka, dan tahu kalau ucapan mereka lafaz saya itu adalah makran wa tasatturan wa firaran. Jangan husnudzan sama mereka. Jangan husnudzan dengan mereka. Kalau ahlus sunnah berbicara, saya makhluk. Jadi lafaz saya ketika berbicara apapun makhluk. Kita husnudzan, emang iya makhluk. Tetapi kalau mereka mengatakan lafaz saya ketika baca Quran makhluk, hati-hati. Tidak mungkin mereka membahas lafaz kecuali karena ada maksud tertentu. Iya kan? Enggak mungkin mereka membahas lafaz ketika baca Quran kecuali ada maksud tertentu. Inna man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmi. Maka dikatakan dengan tegas, siapa yang berkata bahwa lafaz saya ketika baca Quran adalah makhluk, maka dia jahmi. Bal huwa syarrun minal jahmiyah. Bahkan beliau berkata syarrun minal jahmiyah, lebih jahat daripada jahmiyah. Kenapa lebih jahat? Dikatakan syarr. Liannahum yushbihunal munafiqin. Karena mereka menyerupai para munafiqin. Orang-orang kafir, musyrikin terang-terangan. Sedangkan munafiqin tidak terang-terangan. Ikut salat bersama kaum muslimin, ikut puasa bersama kaum muslimin, mengaku-ngaku sebagai kaum muslimin, bersaksi, bersahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi hati mereka kufur, kafir, menentang Quran wa sunnah, menentang Rasul, mengejeknya, memperolok-oloknya. Itu munafiqin. Apa kata Allah tentang para munafiqin? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Di kerak yang paling bawah dalam neraka. Berarti munafiqin syarran minal kafirin. Munafiqin lebih jelek daripada haula yang terang-terangan kafir. Demikian pula Jahmiyah yang terang-terangan mengatakan Quran makhluk dengan mereka yang mengatakan lafaz saya ketika baca Quran makhluk, jadi Quran dengan lafaz saya makhluk. Ini satu masalah. Selesai dengan jelas. Bahwa siapa yang berbicara lafaz-lafaz biasanya memang ujungnya ke sana. Ada lagi yang sungguh sangat samar lagi kalimatnya. Yaitu mengatakan Al-Quran kalamullah. Titik. Berhenti sampai situ. Jadi menurut kalian bagaimana? Misalnya yang namanya mudabdabin selalu ada sepanjang masa. Bukan hanya hari ini ada mudabdabin di antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ada hizbiyun yang bingung di tengahnya. Dulu juga ada. Antara Jahmiyah dengan ahli sunnah. Ada di tengah-tengah. Kamu pihak mana? Ikut Jahmiyah menyatakan Quran makhluk atau berbicara tentang ahli sunnah? Seperti ahli sunnah, Quran kalamullah bukan makhluk. Dia menjawab Al-Quran kalamullah. Pendapat saya Al-Quran kalamullah. Ikut siapa itu? Ahli sunnah? Hati-hati. Hati-hati jangan tertipu. Kenapa dia berhenti di situ?
Karena dia berkata dalam hatinya, Quran itu ucapan Allah. Tapi ucapan Allah itu makhluk. Paham ya? Al-Quran ucapan Allah. Makhluk atau bukan makhluk? Itu saya nggak berani mengatakan. Saya nggak berani bicara seperti itu. Makhluk atau bukan makhluk, wallahu a'lam. Pokoknya saya yakin Quran ucapan Allah. Selesai. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudabdab. Enggak terang-terangan menyatakan Quran makhluk seperti Jahmiyah. Tidak pula mau menyatakan seperti Ahlu Sunnah. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Tegas, jelas. Tetapi orang ini mengatakan, ya Quran makhluk. Quran kalamullah. Makhluk atau bukan makhluk? Pokoknya kalamullah. Ya makhluk atau bukan makhluk? Pokoknya saya hanya mengatakan Quran kalamullah, titik. Ini khonibina azakumullah yang dijuluki dengan julukan baru lagi selain lafziyah, yaitu summiya waqifiyan. Waqifiyan yang abstain. Wallahu a'lam, makhluk atau bukan makhluk. Pokoknya ucapan Allah. Khonibina azakumullah, ini penyakit. Ahlul bid'ah selalu mengakai kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalau dulu ketika belum muncul Jahmiyah, kaum muslimin menyatakan hada kalamullah, cukup. Difaham, artinya ucapan Allah. Tetapi ketika ada Jahmiyah muncul, Al-Quran itu makhluk. Maka Al-Islam menyatakan tidak, bukan makhluk. Maka harusnya seluruh kaum muslimin berkeyakinan dan membantah mereka. Berkeyakinan dengan keyakinan Ahlus Sunnah dan membantah mereka. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Seperti ucapan kalian, wahai Jahmiyah. Kan begitu harusnya. Tetapi ada orang yang menyatakan Al-Quran kalamullah. Ya, titik. Wayaskutun. Dan diam. Tidak mau melanjutkan. Lo lanjutkan. Kalamullah makhluk atau bukan makhluk? Ya pokoknya kalamullah. Ucapan Allah. Ternyata ada keyakinan Jahmiyah yang menyatakan Quran itu ucapan Allah. Tetapi Allah bukan berbicara, tetapi menciptakan ucapan. Berarti idhafahnya idhafatu makhluqin ilal khaliq. Idhafahnya idhafat makhluk ilal khaliq. Seperti menyatakan ardullah, bumi Allah. Bumi makhluk atau bukan makhluk? Makhluk, disadarkan pada Allah. Ya. Seperti mengatakan baitullah. Bait makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Ya. Sama, kalamullah. Kalam makhluk bukan makhluk. Kata mereka makhluk. Jadi kalamullah itu idhafatu makhluk ilal khaliq. Hati-hati. Ya. Ternyata ada makar berikutnya dari mereka. Berarti mereka memiliki dua makar. Makar pertama menyatakan lafaz saya ketika baca Quran. Makar kedua memotong kalimatnya, kalimat Ahlus Sunnah pada Quran, kalamullah, dan titik. Dengan keyakinan yang mereka sembunyikan bahwa ini adalah idhafatu makhlukin ilal khaliq. Disandarkannya makhluk kepada al-khaliq. Bahwa ucapan ini diciptakan oleh Allah SWT. Kalamullah artinya kalam ini diciptakan oleh Allah SWT. Maka tidak cukup. Di masa fitnah tidak cukup. Tidak cukup mengatakan kalamullah. Terangkan apakah makhluk atau ghairu makhluk. Khonibina azakumullah. Disebutkan juga oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Syariah. Haddatsana Ibnu Mukhallad qala haddatsana Abu Dawud As-Sajistani qala sami'tu Ahmad yus'al hal lahum rukhsatun an yaqulu ar-rajul al-Qur'an kalamullah? Apakah boleh bagi kami untuk mengatakan Quran kalamullah cuma yaskut kemudian diam? Bolehkah mengatakan Quran kalamullah dan diam? Dijawab, lima yaskut. Kenapa diam? Kenapa enggak melanjutkan? Lihat pertanyaannya. Lima yaskut, kenapa diam? Kenapa enggak melanjutkan? Laula ma waqa'a fihi an-nas kana yas'u sukut. Kalau saja dulu sebelum ada kejadian Jahmiyah, mungkin enggak apa-apa mengatakan Quran kalamullah, titik. Sebelum ada fitnah-fitnah Jahmiyah. Walakin haitsu takallamu fima takallamu, tetapi ketika mereka sudah berbicara apa yang mereka bicarakan, yakni menyatakan Quran makhluk dan seterusnya, maka saat itu dan sekarang tidak bisa, tidak cukup menyatakan Quran kalamullah dan diam. Terangkan, kalamullah itu idhafata makhlukin ilal khaliq atau idhafata sifah ilal mausuf. Apakah penyandaran makhluk kepada yang menciptakan atau idhafahnya sifat kepada yang disifati? yakni samanya dengan qudratullah
atau samanya dengan ardullah. Kalau qudratullah, qudranya sifat Allah. Tapi kalau ardullah, bumi Allah, makhluk, disadarkan pada Allah Ta'ala, yakni kepemilikan dan penciptaan. Yang mana ini yang kamu maksud kalamullah? Harus jelas. Kalamullah ghairu makhluk. Ucapan Allah bukan makhluk. Ini baru jelas dan tegas. Sehingga kata Imam Ahmad, sebagaimana dinukil di sini, ketika ditanya, apakah cukup menyatakan Quran kalamullah kemudian berhenti, kemudian diam? Kalau dulu sebelum datang fitnah Jahmiyah cukup. Tapi sekarang sudah ada fitnah Jahmiyah, kamu harus tegas bahwa saya bukan mereka. Saya bukan mereka. Ini yang disebut dengan tamayyuz. Ini yang disebut dengan tamayyuz. Bahkan ciri khasnya ahlus sunnah salafiyun adalah mereka memiliki tamayyuz. Dan ini yang akan dimatikan oleh hizbiyin. Ini yang akan dikubur oleh haula'i sururiyin. Saya berada di atas semua golongan. Cuma nggak berani berkata seperti itu. Sehingga saya menyatakan kalamullah. Tapi saya mengatakan bukan makhluk ataupun makhluk, saya nggak bicara, saya diam. Agar oleh pihak Jahmiyah juga diterima. Karena mereka menyatakan Quran kalamullah, tapi idhafata makhlukin ilal khaliq. Dan juga ke ahlu sunnah, kalamullah, idhafatus sifah ilal mausul. Ini na'udzubillah orang yang tidak mau menegaskan jati dirinya bahwa saya bukan ahlul bid'ah. Padahal al-wala wal bara wajib hukumnya. Bahkan awsaq ural iman, sekuat-kuat urat keimanan adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat urat keimanan adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Harusnya malah dengan tegas menyatakan saya bukan kalian. Saya menyatakan Quran kalamullah bukan makhluk. Tidak seperti kalian wahai Jahmiyah, kan begitu. Tetapi ini para sakitin ini atau yang dijuluki dengan waqifin yang selalu menyatakan dengan syakkan fi dinihi, yang meragukan agamanya, ya Quran kalamullah. Terus diam. Makhluk atau bukan makhluk? Wallahu a'lam. Pokoknya kalamullah. Ya makhluk atau bukan makhluk? Wallahu a'lam. Pokoknya ini khonidina azakumullah, ini juga sama asalib, cara-cara ahlul bid'ah untuk menyembunyikan kesesatannya. Tetapi bagaimanapun mereka sembunyikan kesesatannya pasti akan terbongkar. Min asalibihim, menyatakan Al-Quran kalamullah makhlukun lillahi misl naqatillah wa baitillah. Karena mereka ketika berkata Quran kalamullah, hati-hati. Kadang-kadang yang dimaksud oleh mereka yakni kalam yang diciptakan oleh Allah. Quran kalamullah, saya sama dengan kalian. Ternyata maksud mereka Quran yang diciptakan oleh Allah. Maka dikatakan kalam Allah, ucapan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka mereka memiliki dua cara, yaitu cara yang pertama dan yang kedua. Wa qala wa dzakara Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad ila akhirih menyebutkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwa cukup saya tidak mendapatkan riwayat dari para sahabat, dari para tabi'in, tapi cukup dengan ucapan seorang imam yang ucapannya menyembuhkan hati. Ya ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Yaitu aku mendengar Imam Ahmad berkata, kata Abu Ismail at-Tirmidzi, al-lafdhiyatu jahmiyah. Lafdhiyah itu jahmiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah mimman yasma'. Fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah mimman yasma'. Ayat Allah Ta'ala yang menyatakan kalau ada seseorang, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seseorang dari kalangan kufar, dari kalangan musyrikin yang minta keamanan suaka politik kepada kalian, fa'ajirhu, berilah keamanan hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengarkan ucapan Allah. Disebut kalamullah. Mimman yasma', lihat kata Imam Ahmad, mimman yasma', dari siapa dia dengar? Tentunya seorang kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin mendengar kalamullah, mendengar ucapan Allah bukan langsung dari Allah, tadi dari bacaan kaum muslimin. Artinya dengan lafaz-lafaz kaum muslimin, iya kan? Ternyata dengan lafaz-lafaz kaum muslimin tidak lepas dari keadaannya bahwa itu adalah kalamullah.
Kalam Allah yang dibaca oleh sepulan, kalam Allah yang dibaca oleh imam, kalam Allah yang dibaca oleh seorang qari. Ucapan Allah. Hatta yasma' kalam Allah, dan ini dalil yang sangat kuat. Jangan anggap remeh masalah ini. Kenapa sih dibahas panjang lebar sampai begini dan gitu? Cukuplah. Kaum muslimin yang saya hormati, perkara ini perkara yang mengerikan. Karena sungguh kalau dikatakan Allah tidak berbicara, Allah tidak memiliki sifat kalam, itu cercaan kepada Allah Ta'ala. Penghinaan kepada Allah Ta'ala. Dan penghinaan kepada Allah itu hukumnya kafir. Apa hukumnya menghina Allah Ta'ala? Kita lihat apa yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Beliau kebetulan mencontohkan jeleknya ahlul bid'ah dengan jeleknya mereka-mereka yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kalam. Kata beliau bahwa kalau mereka menyatakan bahwa Allah la yatakallam, berarti mereka syabbahuhu bil jamad, berarti mereka menyamakan Allah dengan benda mati, menyamakan Allah dengan berhala-berhala musyrikin, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan berhalanya Bani Israel, dengan patungnya Bani Israel, patung sapi dan seterusnya. Baca ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Musa dan Bani Israel, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijla. Dan kaum Musa mengambil dari perhiasan-perhiasan mereka dijadikan sebagai ijlan, jasadan lahu khuwar, menjadi patung sapi yang bersuara, bukan berbicara, bersuara. Apa kata Allah? Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka lihat bahwa sapi itu tidak bisa berbicara? La yukallimuhum. Tidakkah mereka lihat bahwa sapi itu tidak bisa mengajak bicara mereka? Wa la yahdihim sabila, dan tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan bimbingan. Baik. Kalau sapi dianggap jelek oleh Allah, tidak pantas sebagai ilah karena la yukallimuhum, ternyata Jahmiyah dan para pengikutnya dari Mu'tazilah dan para pengikutnya dari haula, para muqallidi, mengatakan Allah juga tidak berbicara, Allah juga tidak mengajak bicara, sama dengan sapinya Bani Israel. La yukallimuhum. Ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 89. Afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Tidakkah mereka melihat bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa memberikan ucapan kepada mereka? Artinya tidak bisa berbicara. La yarji' ilaihim qawlan. Tidak bisa mengembalikan pada mereka ucapan. Maksudnya enggak bisa menjawab. Kalau dia tidak bicara, enggak bisa menjawab. Wala yamliku lahum darran wala naf'a, dan tidak memiliki darran wala naf'a. Itu kelemahan. Maka kalau Allah dikatakan tidak berbicara, menganggap Allah memiliki kelemahan. Subhanallah ya ma yaqulun. Maka ini perkara akidah, perkara penting, perkara yang harus kita tegaskan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Yukallimu man yasha. Allah mengajak bicara siapa yang dikehendakinya. Dan Allah yatakallam ma syaa. Allah berbicara sekehendaknya. Wa mata syaa, kapanpun Allah mau berbicara. Allah memiliki sifat kalam. Laisa kamitslihi syai', dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Berbicaranya tidak seperti berbicara makhluk. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam merendahkan kaum musyrikin dengan menghancurkan berhala-berhala mereka, kemudian kampaknya dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Ketika mereka datang, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang melakukan ini terhadap berhala-berhala kita, terhadap tuhan-tuhan kita? Ditanyakan kepada Ibrahim. Samina fatan yudkaru, aku mendengar atau kami mendengar ada seorang yang dipanggil dengan yuqalu lahu Ibrahim. Panggil Ibrahim. Apa kamu yang menghancurkan? Apa jawaban Ibrahim? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya aja sama yang besar ini. Kalau memang bisa bicara. Apa maknanya?
Maknanya berhalamu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak memiliki sifat kalam. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Silakan tanya pada berhala-berhala kalian kalau memang bisa bicara. Berarti tidak bisa berbicara, kelemahan, dan itu kerendahan. Untuk merendahkan berhala mereka dikatakan la yantiqun. In kanu yantiqun. Ketika mereka disuruh tanya pada berhalanya, mereka kalah. Tertunduk mereka. Yarji' ilaihim. Mereka kembali pada diri mereka sendiri, menyalahkan dirinya. Maka kata mereka, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Engkau tahu Ibrahim, ma kanu yantiqun. Berhala ini enggak bisa bicara. Ya, kenapa disembah? Kalau enggak bisa bicara. Sedangkan Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan Allah enggak bisa bicara. Makanya juga sama penghinaan kepada Allah Taala. Disamakan dengan berhala-berhala di zamannya Nabi Ibrahim. Atau ayat Allah Taala yang lain, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Apakah kalian mau beribadah kepada benda-benda yang tidak memberikan manfaat pada kalian dan tidak memberikan madarat pada kalian? Uffin lakum, celaka kalian. Kenapa menyembah perkara-perkara benda-benda yang tidak memiliki manfaat dan madarat dan tidak bisa berbicara? Afala taqilun, apa kalian tidak berakal? Baik, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, membedakan dirinya dari semua berhala mereka. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabb kalian kepada kalian, berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku jawab, akan aku kabulkan. Hanya saja yang diberi kesempatan mendengar ucapan Allah di dunia adalah Musa alaihissalam. Adapun yang lain akan mengenakan nanti yaumul qiyamah insyaallah biidznillah taala. Kecuali mereka-mereka yang Allah adab, yang Allah cerca, yang Allah hinakan dengan la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Allah enggak akan ajak bicara mereka, Allah enggak akan sucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih, seperti mereka yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong di bawah mata kaki. Saya sih tidak sombong, itu sombong. Para sahabat saja yang jauh dari kesombongan dan jauh di atas kalian imannya, tidak ada yang berani memanjangkannya. Abu Bakar sendiri yang katanya ahadu shikaihi ma'il, salah satu sisi pakaiannya turun. Itu pun dikatakan oleh Abu Bakar sendiri, wa ana ata'ahaduha, dan aku selalu menjaganya. Menaikkan kembali, melorot lagi, menaikkan kembali. Maka Rasulullah SAW menyatakan kalau dia tidak sombong, karena bukan disengaja. Tetapi kalau yang menyengaja memanjangkannya, mengatakan saya tidak sombong, berarti dia merasa dirinya lebih tidak sombong daripada para sahabat, merasa lebih hebat daripada sahabat. Maka ancamannya sangat berat. La yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah enggak akan ajak bicara mereka. Maknanya orang yang diridhoi akan diajak bicara. Kalau orang yang dimurkai, orang yang dibenci oleh Allah tidak diajak bicara, maknanya mafhum mukhalafahnya berarti yang diridhoi Allah akan ajak bicara mereka. Dan ini khonidin azakumullah dalil bahwa Allah memiliki sifat kalam. Alhamdulillah. Nasal taufik wal hidayah wa rahmah walana wa jami'il muslimin. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.